Selamat pagi kelas 7. Bu Irma beneran pagi nih rekamannya. Mumpung slow ya. Persiapan sahur, ada yang persiapan sahur jam segini? Insya Allah masih pada bubuk ya. Tidurlah, istirahatlah supaya tenaga kalian terisi dengan baiknya. Nah, kali ini Bu Irma, ini hari apa sih ya? Kalian hari Kamis ya pelajarannya ya? Udah Bu Irma kok jadi grogi nih. Lama nggak rekaman ya. Hari Kamis untuk kelas 7 Bu Irma akan menunaikan janji Bu Irma ya, pembahasan, mini tes 3 dan ulangan harian 3 akhirnya ya. Setelah sekian lama ditunda-tunda, Bu Irma udah mentok ini nggak bisa ngasih perpanjangan waktu lagi bagi yang belum mengerjakan. Karena apa? Karena ya nanti keburu libur hari raya, terus nanti kepotong ini, kepotong itu, nggak selesai-selesai materinya, terus nanti kalian udah ada ujian kenaikan kelas, wah nggak selesai materinya, salah dong Bu Irma. Nanti ujian materinya kurang, sedih nanti ya, susah kalau materinya kurang ya. Jadi langsung saja Bu Irma akan membahas mini tes 3 dan ulangan harian 3 gitu nggih. Yang pertama kita bahas mini tes dulu ya. Ada nggak sih dari kalian yang setiap Bu Irma berikan mini tes itu mengerjakan dulu di buku tulis, ya minimal nulis jawabannya gitu? Ada nggak sih? Kalau ada alhamdulillah ya, kalau nggak ada ya udah mari kita mengingat dan usahakan kalian catat ya, karena kalian tahu kan tipe Bu Irma ya, soal-soal PAT, soal-soal PTS, soal-soal PAS itu akan Bu Irma ambil dari beberapa mini tes, dari beberapa ulangan harian, seperti itu. Nggak bakal jauh-jauh dari itu kok ya, tenang aja ya. Yuk langsung ke yang nomor satu. Semoga kalian masih ingat jawaban-jawaban kalian ya. Nah, suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis adalah pengertian dari tentu saja limbah. Tapi Bu Irma sedih, kok banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa yang salah ya. Tapi banyak yang benar. Coba ya yang masih salah, tolong diingat ya, ini adalah pengertian dari limbah. Sudah ada di penjelasan materi awal ya. Lanjut kedua, sebutkan 2 hal dampak negatif jika limbah atau sampah tidak dikelola dengan baik. Alhamdulillah 99% murid-murid Bu Irma kelas 7 sudah benar menjawabnya. Ada yang pencemaran udara, pencemaran sungai, ada pencemaran lingkungan, ada juga yang menyebabkan banjir, ada juga yang menimbulkan bau, banyak sekali. Loh, Bu Irma kok cuma 99%? Iya, karena ada beberapa yang tidak menjawab. Ini Bu Irma bingung, tidak menjawab itu karena apa? Besok lagi kalau ada soal tolong dijawab semuanya, nggih. Seperti itu. Oke, ya. Lanjut nomor 3. Limbah dapat dikelompokkan menjadi berapa bagian? Hayo. Seperti yang sudah Bu Irma jelaskan, limbah terbagi menjadi 3 bagian ya. 3. Apa saja? Ada yang masih ingat? Kita lanjut ke nomor selanjutnya untuk mencari tahu bagian-bagiannya ya. Nomor 4, kelompok limbah yang benar adalah wujud, sumber, dan senyawa. Ini loh nak, wujud, sumber, dan senyawa. Nggih. Bukan yang lainnya, wujud, sumber, dan senyawa. 3 tadi pernyataan itu adalah wujud, sumber, dan senyawa. Oke nggih. Lanjut ke nomor 5. Kelompok limbah berdasarkan wujudnya yang benar adalah jadi tadi kan, limbah dikelompokkan menjadi 3, ini toh. Nah 3 itu apa aja? Wujud sumber senyawa. Lah lalu masing-masing ini wujud, sumber, senyawa itu kan ada sub-subnya ya, yang
Di nomor 5 ditanyakan, sub dari wujud itu apa aja? Dari wujud ada 3, yaitu gas, cair, dan padat. Paham nggih? Nah, paham dong, gampang kok nggih. Nomor 6, sebutkan 3 contoh limbah yang berwujud padat. Oh lah gampang banget nih Ki. Asal limbah itu bisa dipegang dan tidak lepas, itu namanya padat. Jadi kayak misalnya bungkus snack atau bungkus makanan, botol mineral bekas, atau tas kresek, atau stik es krim. Nah, seperti itu ya. Banyak banget yang benar ini, wes Bu Irma bahagia yang nomor 6 ini banyak yang benar. Nomor 7, kelompok limbah berdasarkan sumber yang benar. Tadi kan ada wujud, sumber, sama senyawa. Nah, ini yang ditanyakan berdasarkan sumber. Nomor 7, apa saja? Yang atas jawabannya. Pertanian, industri, pertambangan, dan domestik. Ada toh di buku paket di buku LKS? Nah, lanjut ke nomor 8. Sebutkan 2 contoh limbah pertanian. Ya, ini juga banyak yang benar alhamdulillah. Limbah pertanian itu limbah-limbah atau sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Misalnya bungkus pupuk atau ini apa itu jerami. Kemarin ada yang menyebutkan itu apa, apanya tebu, daun tebu sama apanya tebu gitu ya, Bu Irma benarkan itu juga. Terus jerigen pestisida, iya juga benar. Tapi beberapa ada yang menjawab pupuk saja. Mas, Mbak, pupuk itu bukan limbah, malah itu yang digunakan. Nggih, tapi misalnya kalau bungkus pupuk seperti itu atau ampas pupuk yang sudah tidak terpakai itu masuk ke limbah. Tapi kemarin Bu Irma masih benarkan sih, besok lagi kalau ada pertanyaan seperti itu jangan cuma menjawab pupuk ya, karena pupuk itu yang digunakan ya. Nomor 9. Limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan tersebut adalah penjelasan mengenai limbah. Ini Bu Irma kok nganu ya? Malah menyebutkan jawabannya ya di dalam soal ya. Nggak apa-apa, bonus. Ya ampun, Bu Irma baru sadar kalau Bu Irma menyebutkan jawabannya. Ya ampun. Penjelasan tersebut adalah penjelasan mengenai limbah, tentu saja organik ya, karena mudah diuraikan atau mudah membusuk dan mengandung unsur karbon ya, limbah organik. Ya Allah, Bu Irma baru sadar. Maaf. Bonus ya, tapi kok ada yang salah juga jawabnya, sedih Bu Irma. Kalian udah lihat nilainya kan ya? Nah, nomor 10 ini juga Bu Irma udah nyebutin jawabannya. Waduh, ngantuk ini Bu Irma pas buatnya. Nomor 10, limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk, tidak mengandung unsur karbon. Itu penjelasan mengenai limbah anorganik ya. Aduh, Bu Irma ketawa sendiri nih. Buat soal, ada jawabannya di dalam soal, ya ampun. Tapi kok ya mesti ada muridnya Bu Irma sik salah. Ya ampun, nggak tahulah, Bu Irma udah bingung ini. Lanjut, nomor 11. Pengolahan limbah lunak menggunakan sistem 3R. Kepanjangan dari 3R adalah, ini gampang banget ini ya. 3R terdiri dari reduce, reuse, recycle. Mau dibolak-balik, monggo. Recycle, reduce, reuse, monggo. Silahkan. Banyak juga dari kalian yang menyebutkan
penjelasannya juga, it's okay, nggak apa-apa. Semoga kalian benar-benar paham ya, nggak cuma copy paste dari Google ya. Nomor 12, dalam melakukan sebuah produksi kerajinan dari bahan dasar limbah ada berapa langkah toh? Ada 6 ya. Semoga kalian hafal. Kalau enggak hafal silahkan dibuka lagi LKS-nya. Sebentar Bu Irma buka dulu halaman 5 sampai halaman 6 itu ada. Aduh, baterainya Bu Irma kok habis. Sebentar nih, tak cas dulu. Ya, silahkan dibuka LKS-nya di buku paket juga ada, ya. Nomor 13. Langkah pertama yang dilakukan sebelum mengolah limbah menjadi sebuah kerajinan adalah jadi setelah kalian dapat limbahnya ini, limbah sampahnya nih yang mau dibuat kerajinan, itu langkah pertamanya tuh apa? Ya, langkah pertamanya tentu saja dipilah, pemilahan atau diseleksi atau difilter, diseleksi, dipilih gitu nggih. Ini cocok enggak? Ini bisa diolah apa enggak? Ini bisa dibuat kerajinan apa enggak? Seperti itu ya. 13 pemilahan. Lalu lanjut nomor 14. Proses pengeringan dalam proses produksi limbah menjadi kerajinan dilakukan sebanyak berapa kali? Jawabannya adalah 2 kali, nggih. Setelah dicuci dan setelah diwarnai, gitu nggih. Lalu nomor 15. Syarat perancangan kerajinan ada berapa yo? Ini semester 1 sudah pernah lho nggih. Syarat perancangan kerajinan ada 5. Ada yang masih ingat? Ada utility, comfortable, ada flexibility, safety, dan estetik. Nggih. Nomor 16. Syarat perancangan kerajinan yang berhubungan dengan keindahan. Wah, gampang banget ini ya. Yang main FYP, yang main Instagram, yang main foto-foto. Tahu harusnya ya. 16 jawabannya adalah estetik. Ya, foto estetik, Bu. Nomor 17, syarat perancangan kerajinan yang berhubungan dengan keamanan. Wah, ini benar semua kemarin kayaknya ya. Atau apa Bu Irma lupa ya. Tapi banyak yang benar kayaknya ya. 17 adalah safety, keamanan, safe ya. 18. Sebutkan satu contoh kegiatan reduce dalam kehidupan sehari-hari. Reduce itu adalah mengurangi ya, Nak ya. Jadi mengurangi. Seperti misalnya kita menggunakan, ada kok di soal LKS ya, biar kalian lebih paham ya. Kita itu menggunakan botol minum sendiri daripada beli air minum botolan. Nah, atau kita membawa tas belanja saat kita berbelanja, membawa tote bag gitu loh ya. Kemarin ada yang menjawab membawa tote bag Bu ketika berbelanja di pasar swalayan atau pasar tradisional. Iya, itu benar, nggih. Seperti itu. Paham ya? Reduce itu mengurangi. Jadi kayak biar kita nggak menghasilkan sampah tuh kita harus ngapain gitu nggih. Bukan menggunakan kembali. Kalau menggunakan kembali misalnya botol bekas air mineral digunakan kembali menjadi wadah minyak goreng yang sudah tidak terpakai itu namanya reuse ya. Atau botol bekas air mineral dibuat menjadi pot cantik itu namanya recycle. Paham ya Nak ya? Semoga paham. Emang agak membingungkan reduce itu, tapi sebenarnya gampang kok kalau dipahami pelan-pelan. Makanya besok nek ulangan atau PAT pas ujian kenaikan kelas, kalau ada soal seperti ini, kalian cermati terlebih dahulu pelan-pelan bacanya ya, diresapi, jangan keburu-buru jawabnya, oke?
Nomor 19, sebutkan satu contoh kegiatan recycle. Nah, kalau nomor 18 tadi beberapa banyak yang salah. Kalau nomor 19 ini udah banyak yang benar ya. Karena emang gampang sih recycle berarti mengubah limbah menjadi sebuah kerajinan ya. Seperti itu. Intinya seperti itu. Nomor 20, kerajinan yang dibuat menggunakan campur tangan manusia sering disebut adalah handmade ya, handmade buatan tangan ya. Mahal biasanya buatan tangan ini. Kalau artificial itu artinya palsu ya. Artificial flower, bunga palsu seperti itu ya. Art itu adalah seni, mencakup semuanya. Seni lukis, seni mozaik, seni itu nanti masuknya ke art seni. Craft itu adalah kerajinan semuanya. Tapi kalau kerajinan yang menggunakan tangan manusia, ada campur tangan manusia, biasanya disebut handmade. Paham ya sampai sini ya? Semoga paham. Lanjut. Tadi sudah, lanjut. Apa ini? Lanjut ke ulangan harian. Masih ingat kan ya kalau ulangan hariannya itu Bu Irma ambilkan dari LKS penilaian harian 1 halaman 7 sampai halaman berapa? Bentar Bu Irma juga lupa. Sampai halaman 12. Yuk, monggo dibuka LKS-nya sambil dicoret-coret yang bermanfaat. Boleh dicoret-coret wong itu LKS kamu, tapi coret-coretnya yang bermanfaat ya. Dikasih keterangan mungkin atau dijawab-jawab mungkin seperti itu, nggih? Ya, lanjut. Sebentar nih ya. Nggak usah pakai coretan, paham ya? Nah, maaf ya, kejeda ya. Bu Irma nyari ini icon yang bisa buat nyoret-nyoret. Nah, yuk, yuk. Nomor 1 ya. Ulangan harian ini. Penilaian harian 1, halaman 7, LKS Prakarya kelas 7, nggih. Bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari ini sama seperti nomor 1 yang tadi, nggih. Itu adalah jawabannya napa? Jawabanipun adalah B. Seperti itu nggih. Leres nggih? Lanjut. Ini, jenis limbah tersebut ditinjau berdasarkan gas padat cair. Gampang sekali. Jawabannya adalah B. Wujudnya, nggih. Lajeng nomor 3. Nah, penelitian tentang limbah di pusat penelitian dari perguruan tinggi telah banyak menghasilkan temuan-temuan yang baru guna memperbaiki dampak lingkungan. Salah satunya adalah sampah yang menghasilkan biogas sebagai bahan dasar kendaraan bermotor. Jenis sampah tersebut adalah limbah cair. Kalau kalian pengen tahu penjelasannya, coba buka buku paketnya halaman 4. Ada itu. Silahkan dibaca lagi ya. Nah, nomor 4. Pengelompokan jenis limbah ditunjukkan pada nomor. Nah, ini. Kemarin Bu Irma sempat debat ini juga sama temannya Bu Irma yang ngajar pakai LKS. Ini bonus ya, Nak ya, karena jenis limbah itu sebenarnya kalau ditanyakan jenis limbah, itu jawabannya organik dan anorganik. Tapi jawaban 4 dan 7 ndak ada toh. Nah, bonus gitu nggih. Nomor 4 bonus. Nomor 5. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Yang dimaksud limbah di sini adalah D. Suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Ini cuma dibolak-balik dari nomor 1 tadi, nggih. Gampang toh berarti, nggih. Nah, lanjut nomor 6. Dari tabel tersebut yang tergolong limbah dari gas adalah tentu saja ketok banget jawabannya, nggih. 6A. Lajeng nomor 7. Dari tabel limbah tersebut, jenis limbah dan sumbernya yang tepat ditunjukkan pada nomor. Sebentar, Bu Irma buka dulu LKS-nya. Dibalik ya LKS-nya ya. Nomor 7 jawabannya adalah D ya. Limbah domestik
merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman penduduk yang lain. Nomor 8. Sampah berikut merupakan limbah dilihat dari fisiknya, contoh kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Limbah tersebut merupakan limbah padat. Karena apa? Karena bukan gas, bukan cair, dan bukan campuran. Kalau campuran itu di sini ada limbah cairnya, ada limbah gasnya juga. Paham, J? Dan ini bukan limbah gas, karena apa? Karena berwujud padat, bukan limbah cair juga, karena berwujud padat. Gitu nggih? Lajeng nomor 9. Limbah organik dan anorganik merupakan pengelompokan limbah berdasarkan senyawanya. Ya, gampang ini ya, masih gampang. 10. Limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman-permukiman penduduk yang lain disebut dengan limbah. Nah, ini kebalikan dari nomor 7 tadi ya. Domestik nomor 10B. 11. Berdasarkan senyawa, limbah dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Yang dimaksud dengan limbah organik adalah A, ya, yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Mengandung unsur apa yuk? Ya, unsur karbon, Bu Irma, gitu ya. 12. Limbah yang bisa dengan mudah diurai atau mudah membusuk mengandung unsur karbon adalah limbah organik. C. Ini cuma dibolak-balik ya, sama seperti intinya tuh sama kok ya. 13. Limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah ini tidak mengandung unsur karbon. Jenis limbah ini adalah anorganik. Sama sih di tesnya Bu Irma ya, mini tesnya Bu Irma itu ya. 14. Dari tabel limbah tersebut yang termasuk dalam limbah anorganik. Anorganik berarti yang susah atau sulit untuk diuraikan ya. 14 jawabannya adalah 2. Plastik beling bajang ya. Lajeng nomor 15 gangsal 11. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak yaitu A. Lembut, empuk, dan mudah dibentuk ya. 16. Gambar tersebut yang termasuk limbah organik ditunjukkan pada nomor. Gambarnya jelas nggak sih? Kalau Bu Irma agak nggak jelas. Nomor 1 itu tuh gambar apa nggih? Kayak tebok pisang napa nggih? Nomor 2 itu kemasan, nomor 3 biji kopi, nomor 4 itu sabut kelapa kalau nggak salah ya. Nomor 16 jawabannya adalah B. Nomor 17. Banyak limbah yang dihasilkan setiap hari oleh kegiatan baik di perumahan maupun di instansi-instansi. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, organik ya. 18. Dari pengelompokan sampah tersebut yang termasuk sampah berdasarkan sumbernya adalah B. Oke. Firman agak cepet ya karena 40 ini udah masuk menit ke-23 perekaman. Kasihan nanti kalian lihatnya kelamaan ya. 19. Dari tabel limbah tersebut berdasarkan sumbernya ditunjukkan pada nomor 19A ya. Lajeng 20. Semua bagian dari tumbuhan dapat dikategorikan limbah, dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Berikut ini yang merupakan contoh limbah lunak organik yang bisa dijadikan bahan baku kerajinan adalah ini. Gampang ya, karena di LKS dan buku paket sudah ada. 20. Gambar sampah tersebut yang merupakan sampah anorganik. Tentu saja gampang banget nih nggih. Apa? C. Ban bekas. Oh, berarti yang ini tadi kulit kacang toh, gambar kulit kacang. Bu Irma kira biji kopi. 22. Rian mengumpulkan bekas botol minuman dari kok ketutupan nih ya. Dari keluarga dan lingkungan sekitar dengan tujuan memanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan produk kerajinan. Nah, ini ya.
Berarti botol bekas dibuat menjadi produk kerajinan. Apa itu? Recycle ya. 23. Memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Hal tersebut merupakan prinsip 23. Oh, kok Bu Irma belum dibalik? 23 adalah, nah Bu Irma jadi bingung. Reuse ya. Memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Loh, kok hilang? Maaf ya, ada gangguan teknis. 24. Prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah salah satunya adalah recycle. Yang dimaksudkan adalah recycle itu apa sih? 24 jawabannya adalah A. Nggih. 25. Budianto setiap hari membawa bekal minum sendiri. Dia bertujuan menghindari membeli minuman yang menggunakan kemasan yang sekali pakai buang. Tindakan Budianto ini menerapkan prinsip reduce ya, meminimalisir. 26. B ya, yang termasuk dilihat dari kondisi wilayah itu pesisir pantai iya, pegunungan iya, pertanian iya, perkotaan iya, yang enggak tuh pedesaan. Yang ada nomor 3-nya salah, nih salah, salah, salah gitu ya. Lanjut nomor 27. Produk kerajinan limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan seperti sabut kelapa dan daun kelapa kebanyakan dihasilkan di daerah mana? Tentu saja di sini. Bu, kok nggak di alhamdulillah, kok nggak di pegunungan? Mboten ya, kalau kelapa itu nyiur, melambai itu biasanya di pegunungan. Begitu nggih? 28. Limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah jerami, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Itu limbah dari mana? Dari pertanian gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan jawab ini. Limbah dari pertanian apa? Kalian jawab ini boleh nih ya. Lanjut ke nomor 29. Limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan untuk bahan baku pembuat kerajinan biasanya berupa nopo nomor 29. B gitu nggih. Lajeng nomor 30. Dari tabel tersebut, kondisi wilayah dengan jenis limbah yang dihasilkan yang sesuai ditunjukkan pada nomor B. Nomor 2. Daerah pegunungan. Ini gitu nggih. Yang lainnya kurang tepat. Nomor 31. Berdasarkan senyawa limbah dibagi lagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah limbah lunak anorganik. Jenis limbah ini biasanya banyak dihasilkan di wilayah perkotaan. Anorganik itu banyak sekali di wilayah perkotaan ya. Kalau di wilayah pedesaan, perumahan itu biasanya domestik atau organik yang masih bisa diurai, apalagi pegunungan ya masih bisa kebanyakan masih bisa diurai. Nomor 32. Limbah banyak dihasilkan dari berbagai sumber, contohnya limbah jerami, kulit jagung, batang cabai. Berdasarkan sumbernya termasuk pada jenis limbah. Nomor berapa itu? 32. Jawabannya adalah pertanian ya. Lanjut nomor 33. Dari data pengolahan bahan limbah tersebut, urutan pengolahannya ditunjukkan pada C ya. Pemilahan dulu, intinya pertama itu pemilahan, pengeringan yang 2 kali gitu ya. 34. Pemilahan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Hal tersebut dalam pengolahan bahan termasuk dalam tahapan tentu saja wis cetha wela-welo ya, pemilahan gitu ya. 35. Pengolahan limbah lunak dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin sesuai kebutuhan. Proses finishing bisa dilakukan berbagai cara seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut. Dapat pula digerindo. Kalian tahu gerindo nggak? Gerindo. Bukan Gerindra ya, itu kan partai. Gerindo. Coba kalian searching itu alat itu ya.
ada juga di amplas. Kalian tahu amplas kan, ramplas yang buat menghaluskan itu loh, ya. Biasanya bapak-bapak tukang itu punya, bapaknya Bu Irma juga punya walaupun bukan tukang, tapi di rumah itu ada untuk menghaluskan gitu ya. Hal tersebut dalam proses pengolahan bahan limbah lunak termasuk nih finishing, nah wis ada keyword-nya ya. Agar tidak kusut, berarti untuk menghaluskan. D jawabannya. 36. Pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Salah satunya adalah utility. Yang dimaksud adalah nomor 36, utility adalah benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Ya, ada 5 toh syarat perancangan kerajinan. Nah, semoga hafal nggih. Waduh, kok terlalu besar, sebentar Bu Irma kecilkan. Nah, enak ya, ada 37. Bu Irma balik dulu LKS Bu Irma, silakan dibalik. 37. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya, ya. Itu syarat apa? Keamanan atau safety. 38. Syarat perancangan kerajinan ada beberapa yang harus diperhatikan agar hasilnya menjadi benda kerajinan yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Salah satunya adalah comfortable. Apa toh? Sik dimaksud karo comfortable ki apa toh? Ya. B. Nyaman, comfortable itu nyaman ya. 39. Keindahan, cetha ya. Kalau keindahan berarti nanti ujung-ujungnya adalah estetik. Nah, ini kelihatan banget ya soalnya. Nggak apa-apa. 40. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip perancangan tentang nih, C. Keluasan. Nah, selesai pembahasan soal kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal kalian untuk persiapan PAT. Ya, pertemuan selanjutnya Bu Irma akan berikan surprise untuk kalian ya. Sekian materi pembahasan dari Bu Irma. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ditingkatkan belajarnya. Kalau ada tes-tes, Bu Irma mohon dikerjakan dengan baik, terutama yang nilai-nilainya masih di bawah KKM. Paham nggih? Selamat siang, sudah siang kalau harusnya jam pelajaran kalian ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat terus nggih.